wabarakatuh. Salam edukasi dan inspirasi dari Wastu 5. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Batik Nasional. Berbicara soal batik, kira-kira kota mana yang terlintas di benak teman-teman? Mungkin Pekalongan, Jogja, dan lain sebagainya. Tapi jangan salah teman-teman, kota Depok juga memiliki batik yang khas. Di kesempatan Hari Batik Nasional ini, saya diberi kesempatan untuk berbincang-bincang dengan Ibu Ratna. Beliau adalah seorang founder komunitas batik dan pembuat batik khas Depok. Assalamualaikum Ibu. Bu, kita mau nanya-nanya nih Bu tentang batik. Terutama apa sih arti kata batik? Batik itu banyak artiannya itu sangat banyak. Tapi terutama kalau dari segi kita secara umum adalah diawali dengan banyaknya titik. Oh, banyaknya Batik titik. itu banyak titik. Kenapa? Karena suatu bentuk itu diawali sebetulnya dari titik-titik yang tersambung. Sebetulnya di dalam batik itu syarat akan filosofi. Nah, itulah yang dimaknai oleh leluhur kita, nenek moyang kita, yang banyak pesan yang akan beliau sampaikan melalui guratan batik ini. Aku baru tahu kalau Depok itu punya batik khas gitu. Mungkin teman-teman di luar juga baru tahu mungkin ya gitu. Nggak seperti kota lain kan udah terkenal gitu. Itu kapan sih Bu dibuatnya batik khas Depok itu? Batik khas Depok sebetulnya sudah ada dari tahun 2007. Oh, 2007. Sebelum pas dijabat oleh Bapak Nur Mahmudi. Ya, istri beliau lah yang menginspirasi untuk adanya batik Depok. Kemudian saat itu batik Depok hanya sebatas mungkin masih printing. Belum ada pengrajin batik yang memang terjun langsung di dalamnya. Kemudian setelah lama vakum, kebetulan saat itu saya pulang dari pameran di Wonderful Indonesia di Ukraina. Nah, dari sana ada masukan dari Ibu Duta Besar saat itu, Ibu Nini. Beliau menyarankan untuk alangkah baiknya untuk soan dulu ke Pemda. salah gitu. Nah, akhirnya saya soan ke Pemda waktu itu, ke Dinas Koperasi UMKM ya. Nah, di sana saya perkenalkan kembali bahwa Gong Sibolong dan batik Depok khususnya yang tercipta oleh kami sudah jalan-jalan ke Eropa nih. Nah, dari sanalah kemudian Pemkot alhamdulillah merangkul dengan cepat dan menjadi mediator kami untuk announce ke publish. Misalnya waktu itu pertama kali saya diajak pameran di DCC, kelasnya langsung ini ya. Alhamdulillah dari sana semakin terkumpul nih teman-teman yang berminatnya sama, punya minat yang sama, dan ada 4 orang yang pertama kali kami bentuk di dalam komunitas batik Depok gitu. Kalau motif-motifnya itu ada apa aja Bu? Ada berapa banyak? Yang sudah dihatikan ada 25. Ada 25. Di luar masing-masing kami mengembangkan lagi ya, diantaranya belimbing pasti, kemudian Gong Sibolong, tari topeng Cisalak, kemudian ikan hias, metis sama metis, kemudian tugu sawangan, benggol tahu Mbak? Enggak. Aku enggak tahu. Benggol itu ini adalah mata uang Belanda yang ditemukan di kediaman Cornelis, Gubernur Cornelis yang ada di Depok. Nah, ditemukan tahun 1858. Nah, makanya banyak yang unik sebetulnya di Depok. Hanya kitanya aja yang kurang tahu. Yang aneh justru orang Eropa malah lebih kenal. Jadi ini batik khas Depok udah sampai mana aja? Kalau saya pribadi bersama Ratna Batik, alhamdulillah sudah go internasional. Kalau beberapa teman-teman mungkin juga sudah, tapi karena saya dulu yang mengawali, sehingga alhamdulillah kalau di luar sudah banyak orang tahu gitu. Kalau untuk nasional, alhamdulillah kami selalu disertakan dalam kegiatan
besar oleh Pemkot. Gitu. Ibu sendiri membatik udah berapa lama? Saya membatik dari tahun 2014 sih Mbak, belum lama. Oh. Karena dulu saya wanita karir ceritanya. Oh. Hanya saja fashion mengalahkan semuanya ya. Ketika kita menekuni fashion kita, ternyata justru jalan kesuksesan itu ada di sana. Tapi kan ada bermacam-macam motif batik khas Depok yang tadi Ibu sebutkan. Itu memang ikon Depok, mengambil ikon Depok atau gimana, Bu? Betul. Semuanya. Kalau saya pribadi sebelum bikin motif batik Depok itu saya mengadakan riset. Jadi apa saja kekayaan di Depok, dan alhamdulillah selain saya dapat informasi dari buku yang diterbitkan oleh Dinas Pariwisata, kita juga mencari tahu Mbak, sejarah Depok itu seperti apa, sehingga banyak dari warga Depok sendiri tuh sampai kaget gitu. Oh, ternyata ada ya di Depok. Dan yang lucu lagi justru ketika saya membuat motif batik lonceng. Nah, batik lonceng itu kan lonceng gereja yang ada di Depok, di Beji. Nah, tapi sayangnya hilang. Jadi yang ada dua itu yang diameternya sangat besar, itu hilang. Sehingga yang tersisa sekarang yang kecil. Nah, itu ketika saya jadikan batik motif batik Depok itu dengan keunikannya tentunya ya, wisatawan yang relasi kami yang ada di luar tuh cocok sama budaya mereka. Jadi mereka suka gitu. Dari sekian banyak motif yang paling disukai itu yang mana, Bu? Kebanyakan ini yang saya pajang semua ini. Ini apa, Bu? Motif apa? Ini ikan kan dengan segala keragamannya. Ini filosofinya adalah keragaman budaya Depok. Sehingga dia di klaster-klaster gitu kan. Kemudian kalau ini gongsi bolong. Iya, ini gongsi bolong. Kemudian ini benggol, ini tari topeng Cisalak. Nah, sebetulnya masih banyak lagi, hanya saja memang terbatas tempatnya. Gitu. Keunggulannya apa, Bu, dari batik-batik lain mungkin Depok? Untuk batik Depok, termasuk kan batik baru. Tapi batik baru yang tidak yang mengemas dengan syarat filosofi. Kalau di beberapa tempat itu kan hanya gambar yang dicetak dalam bentuk dalam apa ya, teknik membatik. Nah, kalau kami saya sendiri di dalam keyakinan saya dalam membuat motif batik itu harus syarat filosofi, sehingga benang merah dari nenek moyang kita itu tetap tersambung. Karena dari dulu nenek moyang kita itu membuat batik karena ada doa dan harapan di sana. Demikian pula dengan kami. Seperti ini kan sebetulnya gongsi bolong dengan daun sirih. Ini nggak asal bikin ya. Jadi kenapa daun sirih? Indonesia itu syarat akan filosofi. Daun sirih itu adalah kalau orang bule-bule itu welcome drink, ya kan? Nah, daun sirih di beberapa tempat sebagai ucapan selamat datang. Kemudian ada juga daun sirih sebagai penyembuh. Artinya bagi si pemakai supaya dia bisa diterima di mana saja, gitu kan, dengan membawa keagungan yang dalam ya apalagi. Jadi rasanya Bu. Terus dari segi warna-warna pun juga sama. Seperti yang saya pakai ini tugu sawangan, ya kan? Kenapa hitam dan kenapa coklat? Coklat itu melambangkan apa ya? Down to earth, gimana ya? Kerendahan hati. Tapi tanpa melupakan kewibawaan. Kewibawaan itu syarat akan arti bisa jadi seorang pemimpin. Sehingga kalau menjadi seorang pemimpin harus tetap itu tadi, rendah hati tapi berwibawa gitu ya, Bu. Seperti itu. Jadi nggak asal buat nggih Mbak nih. Gitu. Dan saya paling suka yang ciri untuk di Ratna Batik itu pasti ada remekan. Ini
remekan itu jadi malam itu di templok, kemudian di squeeze, diremas. Nah, teknik ini simple, tapi nggak semua orang bisa bikin. Karena apa? Ketika kita ngeremasnya terlalu hancur, tidak akan terjadi hal-hal seperti ini nih, Mbak. Atau kayak gini nih. Ini tuh malam yang ditemplok terus di squeeze gitu. Nggak kebayang bikinnya. Ya, kita praktek ya. Ya kayak gitu sih, Mbak. Ini teknik pembuatannya dia Kalau yang ini 4 ini cap. dicap. Karena satu, kenapa cap? Satu untuk harga, supaya tercover. Nah, kalau yang saya pakai ini adalah tulis. Oh, ini tulis. Ya, sehingga jauh sekali harganya untuk memenuhi pangsa pasar aja sih, Mbak. Iya. Tapi di pasaran luas udah tersebar luas ya. Banyak, alhamdulillah, dan dari Pemkot sendiri sudah alhamdulillah sudah jadi SD dan SMP, seragam SD SMP sudah ada. Dari batik ibu. Dari batik kita, komunitas kita sudah ada. Alhamdulillah. Kalau misalkan upaya yang udah ibu lakukan apa sih Bu buat terus menerus memperkenalkan batik ke seluruh dunia bahkan gitu? Iya. Kita harus selalu semangat. Karena apa, Mbak? Batik ini sesuatu yang nggak lekang oleh zaman, ya kan? Alhamdulillah anak-anak muda aja sekarang make, karena casual, jadi enak. Kalau dulu kan untuk resmi ya, jadi upaya memperkenalkan dengan tidak meninggalkan filosofi, tapi mengikuti zaman. Ini agak susah. Tantangan terbesar ibu apa Bu? Saat ini produksi. Untuk di Depok sangat susah, karena terkait dengan AMDAL. Ya kan, untuk kami sendiri produksi ada di luar, di Bogor. Karena alhamdulillah di sana lahan agak luas. Terus sebetulnya pengolahannya sudah bagus, tapi lebih luas ya. Kalau pemerintah gimana tuh Bu menanggapi batik-batik yang udah ibu buat gitu? Mungkin pemerintah pernah mengupayakan apa untuk terus melestarikan batik Depok ini? Banyak Mbak, banyak. Pemkot itu sangat banyak jasanya, karena sekarang kan di Pemkot sendiri juga banyak menggunakan batik Depok. Kayak gitu, banyak sekali yang upaya sudah diberikan. Oke, mungkin terakhir Bu, ya, harapan dan pesan ibu untuk seluruh masyarakat Indonesia supaya cinta batik. Batik, pandanglah batik sebagai satu kekayaan jiwa, sehingga ketika dalam kondisi apapun bisa dikenakan dan melambangkan jiwa kita. Ketika sesuatu ada di hati, insya Allah akan selalu nyaman membersamai kita. Jadi cintalah akan budaya bangsa sendiri. Oh ya, kalau kita simpulkan berarti sejarah batik Depok itu berawal dari 2007. Ya. Kemudian sempat mati suri, kemudian ada lagi setelah kami bergabung di 16 kalau nggak salah, 2016. Oke Bu, terima kasih banyak nih Bu. Aku jadi tahu mengenai batik, khususnya batik Depok yang emang aku nggak tahu, aku yang awam ya, apa emang masyarakat ini belum pada tahu gitu kan. Semoga dengan melalui ini semakin terkenal. Semakin terkenal. Karena batiknya juga berkualitas dan bagus, semuanya ada filosofinya gitu kan. Alhamdulillah. Mungkin cukup sekian aja bincang-bincang kita. Semoga next kita bisa ketemu lagi ya Bu. Terima kasih sudah mampir. Makasih juga Bu atas waktunya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panas ya Mbak.